Sebelumnya, aku sudah bahas kasus kopi sianida ini dari sisi pihak keluarga Mirna dan fakta-fakta yang terjadi di persidangan. Nah, kali ini aku mau bahas mengenai kejanggalan-kejanggalan dari kasus kopi sianida ini yang diungkapkan melalui film dokumenter Netflix yaitu Ice Cold. Kasus pembunuhan yang melibatkan Jessica Wongso dan Wayan Mirna Salihin berjulukan Kopi Sianida telah diangkat jadi sebuah film dokumenter yang berjudul Ice Cold. Film ini telah disiarkan di Netflix sejak 28 September tahun lalu. Film dokumenter ini menggambarkan peristiwa kasus pembunuhan yang sangat terkenal di tahun 2016 dengan julukan Kopi Sianida. Selain menampilkan wawancara eksklusif, film dokumenter Ice Cold ini juga menangkap isi buku harian dari Jessica Wongso yang ditulisnya selama di Bui. Kemudian yang menjadi bagian integral dari kasus Kopi Sianida ini. Pembunuhan yang terjadi pada Wayan Mirna Salihin terjadi pada tanggal 6 Januari 2016 di Cafe Oliver yang berlokasi di Mall Grand Indonesia di Jakarta. Dalam persidangan, Jessica Wongso dinyatakan bersalah dan telah melakukan pembunuhan berencana terhadap Wayan Mirna Salihin. Walaupun Jessica Wongso ini tetap kekeh dengan pendiriannya dan dia tidak mengakui kalau dia sudah membunuh Wayan Mirna Salihin. Jessica dianggap sangat ambigu dan memberi keterangan yang tidak sesuai dan sama sekali tidak mau mengakui perbuatannya, padahal bukti-bukti yang ada di pengadilan itu semua jelas memberatkan si Jessica Wongso ini. Ya, walaupun demikian Jessica tetap pada pendiriannya, dia tidak mau mengakui karena Jessica Wongso ini merasa bahwa dia ada di pihak yang benar, dia tidak melakukan hal itu, dia tidak membunuh Wayan Mirna. Jadi Jessica tetap pada pendiriannya walaupun pada akhirnya Jessica tetap divonis bersalah dalam kasus ini dan Jessica menjalani hukuman di tahanan. Dan Jessica pun divonis 20 tahun penjara atas apa yang Jessica merasa bahwa dia tidak melakukan pembunuhan ini. Jessica ini merasa dijebak. Jadi Jessica ini merasa bahwa dia benar-benar tidak tahu kalau kopi yang dia suguhkan untuk si Wayan Mirna ini mengandung sianida. Ya, walaupun Jessica sempat melakukan beberapa hal-hal atau gerakan-gerakan yang mencurigakan seperti Jessica ini menempatkan goodie bag yang ada di atas meja menutupi arah dari CCTV sendiri dan Jessica memesan meja yang ada di pojokan untuk menghindari perhatian dari orang-orang sekitar. Walaupun demikian Jessica merasa dia melakukan hal yang normal, hal yang wajar aja dan Jessica merasa dia dijebak atas kasus ini. Nah, karena itulah akhirnya kisah dari kasus ini diangkatlah oleh Netflix jadi sebuah film dokumenter di mana Netflix ini menyoroti dari bagian-bagian atau part-part yang bahkan tidak ada di pengadilan ya. Jadi Netflix ini menyoroti hal-hal yang janggal dalam kasus Jessica Wongso ini. Jadi dalam film dokumenter Ice Cold ini menggambarkan bahwa Jessica ini tidak bersalah. Ada sederet kejanggalan yang terungkap setelah kasasi yang diajukan oleh si Jessica ini ditolak oleh Mahkamah Agung. Ketua majelis yang menangani perkara kasasi tersebut kini telah pensiun. Dalam film dokumenter ini terungkap bahwa Jessica Wongso ini pernah diwawancarai secara online saat dia masih berada di luar penjara. Dan dalam wawancara tersebut, Jessica Wongso ini mengakui bahwa dia sendiri masih bingung dengan kasus yang sedang menjeratnya. Karena memang Jessica ini tidak merasa bahwa dia telah meracuni Wayan Mirna Salihin melalui kopi sianida itu. Jadi Jessica emang merasa bahwa dia ini dijebak dan dia tidak tahu menahu mengenai kopi sianida yang tiba-tiba ada di kopi yang diminum oleh Wayan Mirna tersebut. Sayangnya di tengah-tengah wawancara tersebut,
seorang petugas tiba-tiba ikut campur dan akhirnya wawancara tersebut dihentikan. Setelah insiden tersebut, tim dari Netflix ini tidak bisa lagi menghubungi Jessica Wongso yang berada di sel. Jadi tidak ada akses lagi untuk mereka bisa melanjutkan mewawancarai Jessica Wongso dan mereka pun kesulitan untuk bisa menemui Jessica Wongso ini. Warga net yang sudah menonton film dokumenter Ice Cold Jessica Wongso ini pun mulai berkesimpulan dan mereka memperhatikan setiap partnya dengan teliti karena memang mereka ini untuk pendukungnya Jessica ya. Ada sebagian warga net yang memang benar-benar berdiri di pihak Jessica. Mereka mensupport dan mendukung Jessica bahwa Jessica ini tidak melakukan pembunuhan terhadap Wayan Mirna, melainkan dia ini dijebak. Begitulah anggapan netizen. Yang menarik, banyak di antara mereka setelah menonton film tersebut, mereka masih meragukan bahwa si Jessica ini adalah pelakunya, pelaku inti dari kasus ini. Jadi mereka mulai berspekulasi, mereka mulai membuat opini-opini, karena dari apa yang telah diungkapkan di film dokumenter ini, banyak kejanggalan-kejanggalan yang memang terungkap dalam film dokumenter ini. Beberapa kejanggalan yang diungkapkan dalam film dokumenter Ice Cold ini yaitu sosok ayah Wayan Mirna ini digambarkan sebagai sosok yang memiliki kepribadian arogan dan narsistik. Kemunculan Jessica berbicara dengan durasi yang sangat sedikit dan Jessica pun tidak diizinkan untuk melakukan interview. Suami Mirna dan ketiga hakim tidak diwawancarai. Mirna tidak diotopsi, hanya diambil sampel pada lambung, empedu dan hati. Itu pun setelah 3 hari kemudian dari sejak meninggalnya Wayan Mirna ini. Tidak ada bukti yang secara langsung menyebut bahwa Jessica adalah pembunuhnya. Hanya teori dari jaksa penuntut umum dan saksi ahli. Pihak dari Jessica seolah nggak dikasih ruang untuk berbicara. Bahkan dokter dari RSCM masih diragukan oleh pengadilan. Ayah Mirna seolah pengen kasus ini cepat kelar dan Jessica harus bersalah. Jadi ayah Mirna ini keke bahwa Jessica Wongso lah yang membunuh anaknya. Walaupun Jessica juga tetap keke dengan pernyataannya kalau dia tidak membunuh Wayan Mirna walaupun dianggap ambigu. Banyak narasumber yang didatangkan oleh jaksa penuntut umum, pengacara, manajer cafe Oliver, barista, orang media dan saksi ahli. Dan yang membuat Jessica jelas bersalah dalam kasus ini adalah Jessica sudah memesan tempat dan datang lebih awal. Terus adanya goodie bag yang menghalangi pantauan CCTV ke arah kopi tersebut. Bahkan pada saat kejadian tersebut Jessica ini tidak terlihat panik dan temannya ini sempat minta kepada Jessica untuk browsing bagaimana cara mengatasi keadaan Wayan Mirna pada saat itu, namun Jessica hanya bilang sorry nggak punya kuota. Dan itu yang menurut pengadilan dan menurut hakim ya itu salah satu hal yang juga membuat Jessica ini dicurigai bahwa dialah pembunuhnya karena dia tidak panik sedikit pun walaupun dia sudah melihat Wayan Mirna yang sedang dalam kondisi demikian. Selain itu, Jessica juga punya riwayat terlibat beberapa kasus kriminal atau kejadian yang terjadi selama dia di Australia. Salah satunya menabrakkan mobilnya di panti jompo. Dan Jessica ini sering atau rutin meminum obat antidepresi. Dan Jessica juga sudah membuang celana yang dia gunakan pada saat hari pertemuan tersebut setelah kejadian itu. Poin-poin tersebut yang memberatkan Jessica di pengadilan. Namun bukti utama yaitu sianida sama sekali tidak ditemukan pada Jessica. Dan Jessica juga gegabah membuang celana yang dipakainya pada saat itu. Ayah Mirna di awal film dokumenter bilang saya akan menginvestigasi, pasti akan ketemu pembunuhnya. Namun dia sendiri yang tidak mengizinkan jenazah Mirna ini diotopsi secara menyeluruh. Hani juga dalam dokumenter nggak ada, padahal Hani saat itu berada di TKP bersama Jessica dan Mirna. Dan orang yang keracunan sianida itu harusnya kulitnya menjadi merah ceri. Sedangkan pertama kali ditemukan Wayan Mirna ini kulitnya menjadi biru, jadi membiru bukan merah ceri. Kemudian setelah tahu itu barulah beredar foto yang sama
dengan muka menjadi merah, padahal sebelumnya ini kan biru ya. Hal inilah yang membuat netizen ini ragu kalau memang Jessica ini adalah pelakunya. Jadi mereka benar-benar kayak berpikir bahwa Jessica ini hanyalah dijebak dalam kasus ini. Namun masalahnya kan kurangnya bukti. Karena kalau kita bicara mengenai pengadilan ya harus ada bukti-bukti yang nyata gitu. Kita nggak bisa berasumsi atau menduga-duga. Hal itu tidak bisa. Dokter yang pertama kali memeriksa Mirna, dia melihat wajah jenazah Mirna ini membiru. Sedangkan orang yang meninggal akibat keracunan sianida itu harusnya memerah, bukan membiru. Selain itu, sang dokter mengaku tidak menemukan kadar sianida di dalam lambung Mirna selama memeriksa jenazah 70 menit di awal kematian. Namun saksi ahli toksikologi yang dihadirkan oleh pihak ayahnya Mirna mengatakan ada 0,2 mg sianida per liter darah yang ditemukan dalam lambung jenazah setelah 3 hari meninggal dunia. Jadi sianida ini terdeteksi setelah 3 hari Mirna ini meninggal dunia ya, jadi bukan pada saat hari kejadian atau setelah jenazah itu diotopsi lagi. Sementara sianida baru bisa menyebabkan kematian bila dosisnya mencapai 50-176 mg. Sedangkan sianida yang ditemukan di lambung Wayan Mirna ini hanya 0,2 mg, kan jauh banget ya. Hal inilah yang membuat netizen itu ragu dan tetap kekeh mensupport Jessica bahwa Jessica ini tidak bersalah. Jessica tidak membunuh Wayan Mirna, melainkan Jessica ini dijebak. Beda antara penemuan sianida dengan kadar sianida yang mematikan pun sangat jauh. Apalagi sianida ditemukan setelah 3 hari kematian. Dalam persidangan awal, jaksa menuduh Jessica meracuni Mirna dengan sianida dalam kadar tinggi yakni 5 mg yang dicampurkan dalam kopi tersebut yang diminum oleh Mirna hingga menyebabkannya meninggal pada saat itu juga. Menurut asumsi netizen ini bahwa kalau kematian yang tidak wajar seperti dialami oleh Wayan Mirna ini harus diotopsi atau diperiksa seluruh organnya agar tahu apa penyebab kematiannya. Ahli patologi dari RSCM bilang begitu, padahal organ-organ lain juga mempunyai potensi dalam kasus ini. Kalau misalnya dicek secara menyeluruh, jadi kan lebih detail gitu penyebabnya apa, selain dari sianida yang ditemukan tersebut. Kejanggalan lainnya, jenazah Mirna ini tak kunjung diotopsi. Fakta bahwa jenazah Mirna ini tidak pernah diotopsi, seperti diungkap oleh dokter forensik dari Rumah Sakit Sukanto Mabes Polri, Dr. Slamet Purnomo. Dalam persidangan, Slamet mengungkapkan bahwa pihaknya memang tidak melakukan autopsi pada Mirna. Slamet mengungkap salah satu alasan jenazah Mirna tak diotopsi karena permintaan penyidik polisi dan keluarga korban. Ketika itu penyidik hanya minta Slamet untuk mengambil sampel dari sejumlah organ Mirna seperti dari empedu, hati, dan urin. Sementara itu, Oto Hasibuan tak terima jika kliennya dijerat dengan pasal pembunuhan. Tapi nyatanya jenazah korban tidak pernah diautopsi. Bahkan dalam nota pembelaan, Oto membocorkan bahwa ayah Mirna menyetujui jika jenazah putrinya diautopsi. Menurut dia, tanpa dilakukan autopsi meskinya kejahatan kriminal Jessica secara otomatis tidak terbukti. Bahkan sebelum sidang terjadi pertemuan antara ayah Mirna dan manajer Cafe Oliver, Devi, dan barista. Pas ditanya apa yang dibahas di sana, barista cuma jawab, "Saya lupa, soalnya udah lama banget." Sementara Devi menjawab, "Gue takut salah ngomong ya." Barista kemudian menambahkan bahwa mereka ketemu hanya membahas tentang kasus tersebut. Nah, jadi netizen ini menganggap bahwa kalau ngomong tuh harus konsisten. Kayak misalnya nggak usah takut ngomong gitu kalau untuk hal yang benar. Dan Jessica sudah mencoba semua banding tapi ditolak. Nah, ada satu lagi kejanggalan, yaitu di mana saksi ahli Bembeng mendadak dideportasi. Oto Hasibuan sempat menghadirkan Bembeng, seorang ahli patologi forensik dari Australia, untuk mengungkap terjadinya kematian pada seorang akibat sianida. Dalam kesaksiannya, Bembeng menyebut kematian Mirna bukan karena racun sianida,
Kendati begitu, kehadiran Bembeng ini di persidangan tak berlangsung lama karena pihak jaksa penuntut menemukan adanya pelanggaran imigrasi. Bembeng Ong menjadi saksi di pengadilan dengan menggunakan bebas visa kunjungan. Dia kemudian dideportasi dan dicekal tidak boleh ke Indonesia selama 6 bulan. Di momen itu, Otto pun meyakini bahwa pihaknya akan kalah. Sejak saat itu, dia tidak lagi melihat kemungkinan untuk menang dalam kasus persidangan ini. Jadi menurut Otto ini ada sesuatu yang tidak beres telah terjadi. Namun lagi-lagi mereka tidak punya bukti atau bukti yang cukup untuk mendukung opini mereka. Jadi kan di persidangan ini pentingnya bukti. Jadi kalau tanpa bukti ya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Walaupun mungkin kamu di pihak yang benar pun tetap akan disalahkan jika kamu tidak punya bukti untuk membenarkan diri. Kejanggalan lainnya yaitu barang bukti sudah dipegang banyak orang. Berbagai pernyataan ahli dari pengacara maupun pihak jaksa penuntut umum dalam kasus kopi sianida ini kerap berseberangan, termasuk barang bukti yang dibawa oleh jaksa penuntut umum ke persidangan. Salah satunya adalah barang bukti kopi sianida. Hingga di ujung persidangan, jaksa penuntut umum tak dapat memastikan apakah botol kopi yang ditunjukkan di persidangan benar berisi sianida atau bukan. Kejanggalan itu terjadi karena barang bukti kopi sianida sudah dipegang oleh banyak orang. Otto meragukan keaslian kopi dalam botol yang menjadi barang bukti. Dia curiga kopi itu bukan berasal dari sisa kopi beracun yang sudah diminum Mirna. Perubahan warna kopi dalam botol diduga karena lama penyimpanan sejak peristiwa kematian Mirna terjadi. Meski kopi dalam botol telah berubah warna, Devi meyakini bahwa botol kopi itulah yang dibawa polisi untuk diperiksa. Nah, jadi menurut kalian gimana nih? Apakah Jessica ini benar-benar bersalah atau Jessica hanya dijebak dalam kasus ini? Kebetulan dia lagi sial aja. Jika ada yang kalian ketahui atau silahkan kalian tulis opini kalian di kolom komentar. Jangan lupa support channel aku dengan komen, like, share, and subscribe. Thank you.